pendengar, apa kabar Sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Orang hidup itu adalah petualangan kalau saya sih. Mungkin waktu itu ketika ada ungkapan giwar mungkin sudah giwar gitu ya. Kan. Mungkin loh. Halo semua, selamat pagi, siang, malam buat teman-teman semua. Jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Selamat siang Pak Ibnu. Selamat siang Mbak Wilma. Kita ketemu lagi di sini ya Pak? Betul. Emang biasanya ketemu di mana Pak? Kita biasanya ketemu di jalan. Di jalan menuju ruang kerja gitu loh maksudnya. Iya. Ini saya tadi sempat bingung namanya Pak Ibnu atau Ifnu sih Pak? Oh, Ifnu. Ifnu. Iya. Mungkin boleh dikasih tahu nama panjangnya? Nama panjang Ifnu gitu. Kalau nama lengkap saya sih Antonius Ifnu Suharyadi. Begitu. Dan sekarang Pak Ibnu kesibukannya? Bukan Pak Ibnu loh. Oh iya. Jadi saya harus manggil apa nih? Iya Pak Ifnu lah. Pak Ifnu, baik. Kok saya jadi bingung ya? Bertanya sama Mas Bayu aja kalau bingung. Oke Pak Ifnu. Ya. Sekarang kesibukannya apa nih? Banyak hal. Banyak hal. Oke, bisa disebutin satu-satu nih. Boleh. Memang apa ya? Kali ini saya dapat penugasan untuk bergabung dengan tim perpustakaan. Tetapi adapun hal-hal yang saya kerjakan di kantor, ya akhirnya saya jadi serabutan gitu ya. Ya pembenahan perpustakaan, pembenahan wajah kantor Kuwera itu tinggalan Rawamangun, dan kali ini baru dalam proses pembuatan rumah kenangan. Jadi nanti akan kita buat satu bilik di dalam rumah kenangan itu, nanti peninggalan Rawamangun yang bisa kita pajang di situ. Begitu. Keren. Oke nih Pak. Kayaknya dari tadi yang disebutkan itu seperti pembangunan kayak gitu ya. Apakah spesialisasinya memang di situ atau gimana? Sebenarnya saya bukan spesialisasi dalam hal pembangunannya Mbak Wilma ya. Itu sebenarnya bukan hanya sih, itu sebuah tanggung jawab yang dilimpahkan kepada saya dari pihak yayasan untuk membantu pengembangan sekolah. Kebetulan waktu itu saya di kantor sedikit free pas keadaan COVID itu. Saya diterjunkan ke lapangan untuk pengembangan sekolah ini. Dari awal proses pembelian tanah sampai sekarang seperti ini sekolahnya. Begitu. Wow, berarti sebenarnya dari nol ya? Dari nol sampai bisa berdiri seperti ini. Bisa berdiri dan sampai bisa operasional 3 unit ini. Wow. Di sini seperti itu. Wow. Oke. Jangan grogi loh. Saya masih grogi sih Pak. Oke, lanjut. Kita tas dulu. Baik. Dari pembangunan yang dari nol sampai sekarang bisa beroperasional itu, Pak Ifnu menemukan hal yang menarik apa sih Pak? Banyak hal sebenarnya Mbak Wilma. Dari segi pengalaman ya, saya itu tidak tahu menau tentang apa ini rumah limasan, rumah kampung, barang-barang yang bahan-bahan bangunan itu ada nama-namanya. Disitulah saya mendapatkan ilmu secara langsung bahwa ini namanya meret, ini namanya sokon jero, ini namanya sokon jopo, iki jenenge katung, ini namanya jalosi dan sebagainya. Itu berkat Romo Mulyatno sebagai ketua yayasan. Akhirnya saya di situ paham, ternyata rumah itu ada bagian-bagiannya di situ. Selain itu ketika saya berdinamika dengan Pak Tukang itu, ternyata membuat kadung itu seperti ini toh, menggunakan alatnya seperti ini toh. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba mengaplikasikan alat itu dan membuat. Akhirnya bisa. Berhasil lah. Saya mencoba untuk membuat
rak bunga yang bersusun itu dengan ya pokoknya dengan saya belajar secara real itu saya aplikasikan untuk membuat seperti itu. Pasang keramik pun saya mencoba loh. Oh ya. Oh iya. Wow, praktis sekali ya. Ya seperti itulah keadaannya. Oke, anyway teman-teman, mau ngasih tahu kalau misalkan di sini situasinya sedang hujan, jadi kalau ada suara rintih-rintih hujan, mohon dimaklumi ya. Mungkin suara kita bisa agak lebih keras. Iya. Jangan keras-keras lah. Lebih bersemangat. Betul. Tadi ada banyak istilah yang sebenarnya saya nggak tahu dari apa tadi. Meret, apa terus sih katung itu. Terus soko luar, soko jerus, soko dalam ya. Itu sebenarnya tiang yang ada di dalam. Itu kan 1 limasan ada 1, 2, 3, 4. Ada berapa ya? Ada 8 tiang yang di dalam itu. Tetapi yang soko luar itu, yang tiang di luar itu pasti lebih banyak karena akan menopang teras-terasnya itu. Kemudian kalau katung itu sebenarnya segitiga yang ada di luar teras itu loh. Segitiganya itu namanya. Oh, begitulah. Berarti itu lebih ke apa ya? Istilah-istilah arsitektural ya? Sebenarnya bukan istilah arsitektural, itu memang jenis bangunan Jawa ini. Jalosi itu yang ada di sana itu. Itu namanya jalosi itu. Saya nggak masuk sih. Itu ventilasi itu loh. Oh, itu dinamakan jalosi itu. Iya. Itu dinamakan jalosi. Begitulah. Oke. Pak Ibnu. Iya, dengar Pak Ibnu ini udah lama ya di Mangunan. Iya, apa ya? Ya cukup lama. Cukup lama. Dari kapan tuh, Pak? Dari 2011, 1 Juli 2011. 1 Juli 2010 tahun. Wow. Apakah dalam perjalanan itu berbeda-beda pengalaman menariknya? Sangat berbeda-beda. Apa hal yang paling menarik selama berpengalaman 10 tahun di Mangunan? Ketika berdinamika dengan anak saat mengajar, saya selalu mendapatkan pengalaman rolling kelas. Saya paling lama 2 tahun pegang kelas. 1 tahun rolling, 1 tahun rolling, kemudian 2 tahun rolling. Bahkan saya mengampu yang bukan bidang saya itu waktu itu. Apa itu, Pak? Saya mengampu olahraga, kemudian pembelajaran TIK di SMP waktu itu. Memang tidak lama sih, hanya 1 semester kalau tidak salah di SMP itu. Kemudian olahraga juga 1 semester seperti itu. Yang lain guru kelas 2, 3, 4, 5. Oh, berarti SD dan SMP ya. Okay. Begitulah. Itulah pengalaman sebelum saya bekerja di kantor Kuera ini. Kalau selama proses 10 tahun itu, apa hal yang paling mengena gitu di hati, Pak? Yang paling mengena ya, sebenarnya cukup banyak pengalaman yang saya peroleh ketika saya berdinamika selama 10 tahun. Sebenarnya ketika saya berdinamika bersama dengan anak-anak itu 6-7 tahun sih sebenarnya. 6-7 tahun kalau tidak salah. Itu banyak hal sebenarnya, hal-hal yang menarik yang sampai saat ini masih membekas itu ketika saya menyelamatkan sosok anak murid yang waktu itu menjadi korban kekerasan rumah tangga. Saya memberanikan masuk ke ranah keluarganya demi menyelamatkan anak itu, dan saya memberanikan diri saya pribadi menemui orang tuanya seperti itu, dan akhirnya anak itu mulai lepas dari ancaman kekerasan rumah tangga itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya mendampingi anak-anak satu kelas itu ada 4 anak berkebutuhan khusus seperti itu. Itu cukup berat bagi sosok saya yang baru waktu itu baru masuk di lembaga ini. Bagaimana itu, Pak? Ya pokoknya pelik banget. Sampai teman-teman guru juga masuk ke kelas membantu ketika memang benar-benar kredit, karena jumlah siswa waktu itu kalau tidak salah 27 anak. 4 anak berkebutuhan khusus yang sangat aktif, tidak ada yang tidak aktif. Setiap hari membuat keributan antara 4 anak itu. 4 anak itu berdinamika sendiri di dalam kelas. Bayangkan dengan jumlah anak 27 atau 29 waktu itu. Itu kelas paling besar.
dan saya baru masuk langsung Oke. dibenturkan di situ. Baik. Begitulah. Dari proses dibenturkan kemudian tadi disebutnya pelik ya dalam tanda Ya, kutip. pelik dalam tanda Itu pelik. kenapa? Apakah pelik terus atau ada masa-masa indahnya gitu? Memang waktu itu memang sangat pelik ya, ketika dalam proses, kalau tidak salah itu hampir 1 semester saya mengalami hal itu. Setelah itu saya mendapatkan hasil yang benar-benar anak itu terkondisi di dalam kelas. Itu yang saya ambil hikmahnya ketika saya memberanikan diri masuk ke ranah keluarganya gitu kan. Pokoknya saya sedikit banyak memojokkan orang tuanya akibat anak ketika terjadi seperti itu. Ya, itulah yang membuat saya, wah ternyata aku bisa ya. Gitu. Ternyata bisa gitu kan. Ternyata bisa dengan hal-hal komunikasi dan bertemu secara langsung dengan orang tuanya seperti itu. Terus Pak Ibnu, Pak Ibnu ya. Pak Ibnu, baik. Maafkan kalau saya suka sama Nanti ibu saya marah loh, almarhum. Bapak. Ada cerita lucu apa ini? Apanya? Kenapa kalau salah panggil jadi marah nih? Ya nggak marah sih, tapi kalau orang Jawa kan mengatakan nama yang keliru itu biasanya kalian harus memberi nama baru itu harus membuatkan jenang abang loh. Syukuran Gitu kan, nama baru itu kan. Iya. Oke, Pak Ibnu. Iya. Hampir salah lagi nih. Selama 10 tahun itu buat saya lama loh, Pak. Lama, dan saya pengen tahu nih alasannya Pak Ibnu, kenapa sih Kemangunan? Menurut saya 10 tahun itu belum lama loh bekerja di lembaga DD ini. Serasa baru kemarin gitu loh sebenarnya. Maksud Iya, kok sudah 10 tahun ya gitu kan. Padahal serasa belum mendapatkan apa-apa gitu, karena seperti yang terungkap bahwa kita harus siap belajar terus gitu kan. Kita mencari gitu kan. Jadi ya akhirnya tidak terasa 10 tahun itu. Seperti itu kalau saya sih. Tapi yang ini belum kejawab nih, kenapa Yang milih mana? Mangunan ini, Pak? Ya, memilih Mangunan memang awalnya saya tidak tahu Mangunan itu sekolah mana toh itu. Kemudian ada salah satu rekan yang memberi informasi bahwa di Mangunan itu butuh guru laki-laki loh, gitu kan. Kemudian saya mencoba melamar dapat panggilan, dan waktu itu empat kandidat Pak ya, bersamaan dengan saya, proses tes dan sebagainya. Nah, tetapi kenapa sih kok tadi pertanyaannya, kenapa sih kok Milih Mangunan. ya? Ya apa ya, mau mengatakan apa ya pilih Mangunan? Karena memang awalnya saya tidak tahu Mangunan itu seperti apa, dan ketika berdinamika baru tahu, oh ternyata saya dapat feel di sini. Saya bisa bereksplorasi di sini dibandingkan sebelumnya gitu kan, sekolah yang tag gitu kan, textbook, kemudian konvensional sesuai dengan aturan yang ada di kedinasan. Tetapi di sini kan kita bisa eksplor dengan lingkungan. Nah, disitulah saya mendapatkan sesuatu hal yang ternyata di sekolah yang lain itu tidak ada gitu kan. Akhirnya saya bergelut di situ. Seperti Apa itu Pak yang nggak ada? Misalnya pembelajaran yang ketika pembelajaran dilakukan di luar kelas, berbenturan langsung dengan masyarakat, bertemu dengan masyarakat, kita bisa ke sawah, kita bisa ke peternakan tetangga gitu kan. Tetapi kalau sekolah yang lain kan mana ada seperti itu kan gitu. Ketika pembelajaran, misalnya waktu itu pembelajaran mempelajari tentang struktur tumbuhan, kita bisa langsung ke lingkungan. Tetapi kalau sekolah yang perkotaan kan saya mungkin belum bisa ya keluar terus melihat tanaman, struktur tanaman itu apa saja gitu. Itu yang waktu itu akhirnya saya masuk gitu ya. Apakah menemukan kecocokan gitu ya? Iya. Oh, ini saya banget gitu. Ini saya banget gitu oke, sih. oke. Maksudnya seperti itu. Iya. Giwer. Mungkin waktu itu ketika ada ungkapan giwar, mungkin sudah giwar gitu Iya. kan. Mungkin loh. Iya, begitulah.
pengalaman saya selama itu. Keren. Ketika saya berdinamika dengan anak-anak loh, seperti itu. Iya. 10 tahun merasa tidak atau belum banyak melakukan banyak hal. Kemudian apa sih yang dilakukan Pak Ibnu untuk menggali dan terus menggali dalam dinamikanya sehari-hari? Ya, berawal saya belum menganggap bahwa 10 tahun lama itu, karena saya sampai saat ini masih proses belajar dan mencari, mengamati. Setelah mencari, mengamati, nah apa yang kita amati itu kita cobakan untuk diaplikasi kan gitu. Jadi kita harus terus mencari gitu, mengamati apa sih. Saya bisa loh melihat Mbak Wilma, tak amati terus mau jadi apa itu. Boleh dong Pak di-spill kira-kira gimana nih? Tangan saya boleh diramal nih. Enggak begitulah, saya bukan beramal. Oh beda ya? Beda lah. Jadi boleh di-spill nggak Pak? Enggak juga. Begitu sih. Oke. Wow. Kemauan terus belajar itu apa yang biasanya kalau orang belajar tuh ada bosennya. Kemudian apa yang terus mempertahankan motivasi belajar ya Pak Ibnu? Ya, mengapa saya harus belajar terus? Karena orang hidup tidak akan berhenti dengan belajar. Orang hidup itu adalah petualangan kalau saya sih. Coba kita tidak berpetualang loh, kita udah stay di situ. Ya sudah, ayo A gitu. Ketika kita berpetualang, bisa ke A, ke B, suka duka, seneng, gembira, bisa kita peroleh. Iya nggak? Iya nggak Mbak Bila? Jangan grogi loh. Pantas tadi Pak, kayak Pak Ibnu ini suka touring ya? Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Kalau untuk ditanyakan pengalaman touring memang apa ya? Saya sering mengajak Mbak Wilma untuk touring ya. Ya seperti itu. Saya pernah melihat Mbak Wilma pakai sepeda motor cowok gitu kan. Keren nih. Celengan nih kan gitu. Begitu. Saya Jogja Bogor, saya laju dengan sepeda motor. Keren. Sendirian? Berdua bersamamu. Ya bersamamu bisa. Kalau kita nggak usah ke Bogor, tapi kita ke Pelaminan. Waduh, jangan dong Pak. Mengantarkanmu bersama jodohmu. Gitu loh. Iya. Begitu Mbak Wilma. Ada spirit Romamangun yang dibawa nggak sama Pak Ibnu? Spirit Romamangun yang saya hidupi adalah guru adalah murid, murid adalah guru. Guru adalah murid, murid adalah guru. Semua orang adalah guru, iya kan? Semua orang adalah guru, betul. Ya, semua orang adalah guru, guru adalah murid, murid adalah guru. Betul. Kita harus belajar mengamati, melihat atau mengamati. Terus kita menulis misalkan atau berbicara. Setelah berbicara kita mengaplikasikan. Setelah kita mengaplikasikan, kita mengevaluasi. Seperti itu sih. Tetapi itu memang hal berat yang bisa dengan mudah kan kita mengamati, oh Mbak Wilma itu ternyata cantik ya, iyalah wong cewek kan gitu. Seperti itu sih Mbak Wilma. Ada perubahan besar nggak selama prosesnya Pak Ibnu belajar dan terus belajar itu? Misal dulu Pak Ibnu seperti ini, kemudian dari proses belajar itu bisa berubah seperti ini. Ya, saya tidak bisa menilai diri saya ya. Tapi setidaknya ketika saya belajar itu akhirnya sesuatu hal yang tidak bisa saya handle gitu loh. Contohnya tadi di awal saya mengatakan saya bisa pasang keramik loh. Di parkiran Koera itu ya pasang keramik saya loh. Itulah, itu berasal dari mengamati, oh Pak tukang itu pasang keramik di rumah saya seperti ini. Oh seperti itu. Akhirnya kan bisa kan menggunakan alat listrik. Oh ternyata seperti itu ya. Akhirnya saya bisa pinjam bawa pulang untuk mengaplikasikan. Oh seperti itu. Saya cuma seperti itu sih belajarnya, mengamati. Oh caranya seperti ini. Oh caranya seperti itu. Oh seperti ini. Kita aplikasikan. Reaksinya lingkungan terhadap Pak Ibnu yang suka belajar itu gimana sih Pak? Lingkungan di mana ini? Jadi misal pendapat orang tentang Pak Ibnu rata-rata seperti apa? Ya saya tidak begitu ibaratnya no comment dengan
apa ungkapan teman-teman atau tetangga atau dan sebagainya. Ya kadang malah justru orang luar berbicara dengan mantan pacar saya gitu kan. Pak Ibnu kok apa-apa iso ya kan gitu. Seperti itu sih. Cuman seperti itu. Hanya ya saya tidak mau apa ya ketika orangnya mengatakan plus untuk saya berbangga hati atau besar kepala, enggak. Itulah hasil belajar. Saya cuma seperti itu. Contohnya ketika Pak Bin waktu itu menyampaikan kuera dadi resik dadi kayak ini. Kuera jadi bersih, kuera jadi seperti ini karena dirimu. Ya saya tidak berbangga hati karena memang itu proses gitu kan. Itu contohnya seperti itu sih. Seperti itu Mbak Wilma. Iya, Mbak Wilma. Saya asik mendengarkan karena wow. Ya, ya seperti itulah. Ya itu tadi. Hidup adalah petualangan. Petualangan. Jadi bolang. Iyalah. Seperti itu. Teman-teman ada titipan pertanyaan? Ini awal sejarah ini kita udah punya gedung baru di sini. Pak itu perjalanannya gimana? Oh, oke, Mas Bayuga. Perjalanan proses pembangunan ini ya. Pembangunan sekolah ini kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Itu melalui proses yang cukup rumit. Dari proses awal pembelian tanah terjadi maaf ya pro kontra, itu pasti. Kemudian dengan berjalannya proses, saya diterjunkan di lapangan ini juga tidak semudah orang ketika mendampingi Pak Tukang di proyek-proyek besar di perkotaan itu. Di sini juga sangat pelik. Itu banyak hal yang terjadi kepada saya berkaitan dengan oknum-oknum yang ingin masuk untuk keuntungan pribadi, itu juga ada. Tetapi dalam proses ini berawal dari pembongkaran satu rumah di sekolah lama. Itu kalau tidak salah bulan Mei itu ada 4 tukang yang harus saya handle. Waktu itu memang saya masih di yayasan ya, tidak setiap hari. Kemudian ada pekerjaan yang kredit, saya diterjunkan. Mei Juni. Nah, Juni itu mulai batu peletakan di sini, Juni atau Juli saya lupa. Itu proses pembangunan limasan yang sebelah barat bagian utara, 2 itu paling utama. Itu dikerjakan dari grup Wonogiri. Kemudian berkembangnya waktu, ada beberapa tukang yang masuk sekolah ini. Ruangan ini kita angkat dari sekolah lama. Itu dikerjakan 1 minggu, 10 hari. 10 hari jadi dari pembongkaran sampai berdiri tegap seperti ini 10 hari. Itu dikerjakan oleh 7 tukang. Seperti itu kemudian proses pembangunan berikutnya ruang sebelah. Itu seperti itu, kita bernegosiasi dengan Pak Tukang untuk harga pembiayaan dan sebagainya itu. Nah, disitulah fluktuatif, cepat progresnya. Mana ada sih bangunan 1,5 hektar ya, hanya selesai 1 tahun gitu kalau nggak di sini gitu kan. Satu rumah 10 hari maksimal, pokoknya dari awal sampai akhir jadi itu 10 hari. Cepat itu ya? Iya, itu sangat cepat karena pekerjaannya dari pagi sampai jam 6 sore kadang. Seperti itu, karena kita berikan ke Pak Tukang itu bukan harian. Kamu berani berapa juta gitu kan, jebret. Dia punya target lebih dari 10 hari, dia tidak akan mendapat keuntungan gitu kan. Seperti itu sih proses pengembangan. Kemudian berjalannya waktu, SMP sudah mulai pindah ke sini, bagian barat itu. Masih dalam proses pembangunan untuk yang ruang-ruang atas, yang untuk SD itu. Kalau SD itu memang ditenderkan dari pihak luar untuk daknya, tapi untuk rumah limasan ya saya yang menunggu. Itu jadi proses untuk rumah kayu itu saya yang menunggui waktu itu. Begitu Mbak Wilma. Begitu Mas Bayu. Seperti itu. Suka juga pokoknya dari pagi sampai malam saya itu di sini bersama dengan Romo Mulyatno. Ketika jam 6 Pak Tukang selesai, Romo Mulyatno ke sini
makan malam nih gini wae gitu kan, makan malam di sini aja, kita cari makan untuk makan malam bersama di sini, atau kita makan bersama-sama dengan Pak tukang keluar seperti. Jadi kalau pulang ya jam 9 malam, kadang jam setengah 10 malam itu. Seperti itu sih. Wow, dari pagi sampai malam Dari ya pagi bahkan. sampai malam. Begitulah perjuangan saya untuk mendampingi pengembangan sekolah ini. Saya terima kasih juga dengan Romo Mul loh. Ketika Romo Mul beri tugas saya seperti ini, saya akhirnya tahu, oh pembangunannya seperti ini, oh rumahnya seperti ini, oh seperti itu. Iya ya. Seperti itu sih. Harapan-harapan apa sih yang disematkan kalau lihat bangunan ini, ada orang-orangnya, ada proses operasionalnya? Ya, kalau saya sih berharap kita kita lestarikan dengan keadaan satu-satunya mungkin. Saya belum tahu sih sekolah mana yang menggunakan bangunan seperti ini. Setahu saya ya baru aplikasi dari Romo Mangun itu ya di sini, rumah kampung, rumah kayu dijadikan sebagai kelas gitu kan. Kita berbenturan langsung dengan alam, ya kita lestarikan, kita rawat, kita benahi kalau ada yang rusak seperti itu. Handar beni lah Mbak Wilma kalau orang Jawa. Ketika kita punya sifat handar beni, rusak sidik tidak perlu, rusak sedikit tidak perlu lapor gitu kan. Oh bisa tak benahi gitu kan. Seperti itu sih kalau saya. Begitu Mbak Wilma. Wih. Oke Mbak Wilma. Grogi lah. Iya. Tahu aja sih Pak. Ada lagi sesuatu yang mau ditanyakan kepada saya? Ada sih Pak. Jangan tanya nomor rekening ya. Saya aja ngasih. Oke Pak Ibnu, apa ya? Saya di sini kan baru. Ada harapan-harapan nggak sih selain melestarikan jiwa Mangunan gitu istilahnya? Apalagi Pak? Ya kita harus menurut saya harus menggiring. Maksudnya menggiring itu ya roh Romo Mangun itu seperti apa sih dalam proses pengembangan sekolah, dalam proses pembelajaran yang dalam tanda kutip ada pendidikan pembelajaran komunikasi iman. Ketika kita berdinamika, berpedoman kepada komunikasi iman, semua akan pasti lancar. Menggali. Amin. Saya akan menggali Mbak Wilma. Kita diskusi gitu loh, maksudnya kita diskusi ya, dengan adanya diskusi terus ternyata seperti ini, ternyata seperti itu. Jadi kita menghidupi karya Romo Mangun yang waktu dulu kita aplikasikan, tetapi dengan adanya perkembangan zaman ini ya kita lebih tingkatkan levelnya gitu kan. Seperti itu Mbak Wilma. Iya Pak Ibnu. Ada buku yang sedang dibaca? Saya baca bukunya Romo Mangun yang sedang saya baca itu. Saya kemarin membaca bukunya Lucy Lindri. Apa? Lucy Lindri. Ketahuan nih saya nggak tahu nih. Proses membaca Lucy Lindri kemarin saya memang Lucy Lindri baru saya baca. Hampir selesai sih sebenarnya. Hampir selesai. Sudah berapa minggu ini saya tinggalkan karena mengerjakan yang lain. Sudah dikejar-kejar oleh target gitu kan. Sempat saya baca, sudah hampir selesai kemarin. Itu isinya tentang apa Pak? Itu novel sejarah sebenarnya. Novel sejarah. Menceritakan anak seorang janda yang hidupnya di perkampungan, yang pada saat itu menjadi pilihan seorang ratu Pinundi di sebuah kerajaan, yang akhirnya si Lucy Lindri itu diangkat menjadi menjadi sosok seorang yang dipercaya oleh Ratu Pinundi gitu. Apapun tugas yang berat selalu diberikan Lucy Lindri gitu. Seperti itu. Bisa dibaca sendiri loh. Berat itu ya? Bukunya. Asik loh bukunya, asik loh. Itu banyak sejarah itu. Menceritakan sejarah Mataram kuno itu. Seperti itu. Keren itu. Ini sebenarnya saya pengen tanya dari tadi nih Pak. Apa? Selain spirit Romo Mangun yang dihidupi, ada moto hidup tertentu nggak yang Pak Ibnu jadikan prinsip ya? Jadi pegangan sampai sekarang? Ya itu dari awal saya sudah menyampaikan, hidup itu adalah petualangan. Oke. Seperti itu Mbak Wilma. Setelah berpetualang mau apa Pak? Ya, berpetualang tidak ada habisnya loh Mbak. Seperti kita belajar tidak ada habisnya. Kita yang menghabiskan untuk belajar itu mati kan.
Oke. Ya sama. Berpetualang itu kalau kita belum menemukan sesuatu hal yang kita inginkan, kita akan berpetualang terus. Berpetualang kemana? Oh, Mangun itu seperti ini toh. Kita mencari, menggali, seperti itu sih. Contohnya loh. Yang Seperti kita inginkan. Nah, Pak Ibnu sekarang tujuan petualangannya apa yang diinginkan? ya, setidaknya saya bisa membantu untuk pengembangan lembaga ini. Dengan tugas yang disampirkan kepada saya, yang diberikan kepada saya ini bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Berharap berhasil gitu kan, seperti itu. Seperti program-program yang sedang kami input itu, semoga itu terrealisasi. Itulah petualangan saya ketika kemarin saya menyampaikan di awal bahwa saya akan membuat rumah kenangan di dalam rumah kenangan gitu kan. Itulah Mbak Wilma. Seperti itulah. Baik. Selalu diakhiri dengan seperti itu. Seperti itu Mbak Wilma. Oke, saya ini mulai kehabisan pertanyaan nih. Teman-teman ada titipan pertanyaan? Sudah cukup. Oke. Sudah cukup ya. Atau saya boleh bertanya dulu? Aduh. Loh, kok malah saya yang ditanya? Ya nggak apa-apa sih. Ya, Kenapa nggak apa-apa sih Mbak Pak. Wilma tertarik masuk ke lembaga ini? Apakah ini mau dijawab? Tutup aja. Aduh. Next session ya Pak ya? Iya. Next session. Oke Pak Ibnu, sangat menarik sekali mendengar cerita Pak Ibnu yang ternyata dari nol tahu bagaimana pembangunan di Koera, yayasan inilah istilahnya. Oke. Betul. Terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih Mbak Wilma. Terima kasih juga teman-teman, selamat Terima menyaksikan. Jangan lupa nanti videonya di like, di share, di subscribe, dan di komen juga. Oke, sampai jumpa di paman selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Pak Ibnu.